Kelihatan nggak? Masih kelihatan ya? Masih Bu, masih kelihatan. Oke. Kalau saya pindah juga masih kelihatan. Iya, masih tulisannya outline. Oke. Ini adalah gambar yang seperti kemarin. Kita di sini pokoknya belajar tentang proses bisnis dan analisis, bagaimana cara menganalisisnya. Nah, yang nanti hari ini kita akan pelajari adalah ini semua. Dokumentasi proses, mengidentifikasikan proses bisnis, relationship mapping, flowchart, cross-functional flowchart, several level flowchart, paper and pencil or PC, process ownership. Nah, di sini ada bagan nih. Setelah tahap proses documentation, jadi yang namanya analisis proses bisnis, itu adalah bagaimana cara goal-nya kan adalah untuk mengimprovement ya, untuk meningkatkan proses yang sudah ada agar bisnis dalam perusahaan itu menjadi fit. Nah, proses documentation ini adalah inisiasi proses yang paling awal untuk sebelum kita melakukan performance measurement, self-assessment and performance evaluation, improvement planning, dan nanti akhirnya improvement. Sebelumnya kan tahap ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kenapa sih atau apa sih yang namanya dokumentasi proses? Dokumentasi proses itu adalah aturan awal untuk meningkatkan sesuatu, sehingga diharapkan dengan kita melakukan pendokumentasian proses, kita mengetahui kondisi saat ini. Tanpa mengetahui bagaimana kondisi proses saat ini, maka sulit untuk mengetahui inisiatif atau solusi, alternatif solusi ya, untuk meningkatkan apa yang dapat dilakukan dan apakah akan berhasil. Dokumentasi proses adalah proses pertama dalam aktivitas untuk melakukan peningkatan. Kapan dokumentasi proses dilakukan? Dokumentasi proses pada dasarnya dapat dilakukan pada dua saat yang berbeda. Satu persatu terkait dengan proyek yang melibatkan proses tertentu, atau keseluruhan di awal, improvement journey yang bersifat umum. Jadi kalau misalkan kita lihat proses, misalnya dalam satu tahun ini prosesnya apa saja proses kalau misalkan dalam universitas dalam satu semester proses yang kalian lakukan apa saja, misalnya proses perkuliahan, proses melakukan skripsi, melakukan PKL. Nah kan dalam satu semester kalian berbeda-beda. Nah kita bisa mendokumentasikan proses itu pada setiap proyek yang sudah dilakukan. Atau keseluruhan di awal, improvement journey yang bersifat umum. Jadi lebih bersifat umum, lebih ke berarti perkuliahan gitu. Jadi dijadikan satu. Dokumentasi proses menunggu proyek peningkatan. Proses baru didokumentasikan jika sebuah proyek atau aktivitas lain dimulai untuk meningkatkan proses tersebut. Jadi ketika proyek datang atau proyek running, nah di situ pada setiap lininya ada namanya dokumentasi proses. Misalkan proses belajar mengajar ini dokumentasinya apa, Bu? Ada absensi, setelah itu PPT yang diberikan, tugas yang diberikan, seperti itu. Dokumentasi proses menjadi langkah pertama yang berfungsi sebagai poin pertama, pemahaman bersama dalam tim peningkatan tentang isi dari proses. Aktivitas, hasil, dan siapa yang melakukan setiap langkah. Cakupan proses didefinisikan termasuk batasan terhadap proses yang berdampingan. Pendefinisian problem yang lebih spesifik di dalam proses tersebut. Jadi, ketika kita ada banyak sekali benefit ketika kita melakukan dokumentasi proses. Yang pertama, kita jadi lebih paham ketika kita men-tracking di dalam proses ini, proses belajar mengajar ada aktivitas apa saja, lalu hasilnya apa dan siapa yang melakukan. Nah, siapa yang melakukan ini nanti akan yang menjadi siapa penanggung jawab setiap proses. Nah, ketika kita mendokumentasikan proses juga, kita juga bisa memahami batasan apa yang terjadi dalam proses tersebut. Sehingga kalau misalkan kita sudah tahu batasannya apa, kita bisa menganalisis risknya. Misalnya perkuliahan
tidak bisa dilakukan karena A, B, C, D. Nah, kita bisa menganalisis atau memberikan alternatif solusi apa yang seharusnya dilakukan. Pendekatan ini sesuai untuk perusahaan yang kekurangan sumber daya atau perusahaan yang proses bisnisnya berubah dengan cepat. Kalau misalkan dokumentasi proses di awal, improvement journey, dilakukan dengan melihat keseluruhan perusahaan dan dokumentasi seluruh atau sebagian besar proses bisnis. Keuntungan pendekatan ini adalah dengan melibatkan seluruh karyawan dalam pekerjaan ini, terbentuk perilaku positif dan motivasi peningkatan. Top manajemen akan mempunyai gambaran umum tentang organisasi dan kebutuhan peningkatan tertentu. Masukan dari proses dokumentasi seringkali dapat menunjukkan elemen proses tertentu yang dapat ditingkatkan. Kalau misalkan kita menganalisis dokumentasi proses secara keseluruhan atau pada umumnya, maka tidak hanya terlibat pada satu proyek. Kalau misalkan tadi kan bicara tentang satu proyek perkuliahan. Sedangkan kalau misalkan ini, itu dilihat pada seluruh lini. Untuk dosen iya, untuk cleaning service iya, untuk mahasiswa iya, bahkan untuk mitra-mitra yang ada di luar juga iya. Nah, ketika kita mendokumentasikan proses, maka setiap dokumentasi proses kan ada hasilnya itu. Nah, di situ kita melihat kinerja seluruh lini yang ada di organisasi, sehingga tadi itu terbentuk perilaku positif dan memotivasi peningkatan. Misalnya kita bisa melihat misalkan nih tentang PKM di jurusan mana yang mereka paling banyak meng-create dokumen PKM seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari secara umum ya, di bagian mana yang harus ditingkatkan dan di bagian mana yang kita sudah lihat, oh ini sudah bagus, seperti itu. Mana yang sebaiknya digunakan? Oke, mana yang sebaiknya digunakan? Ada yang mau berpendapat? Halo? Mohon maaf Bu, untuk yang sebaiknya itu maksudnya ada pilihan apa aja ya? Yang tadi kan ada 2 proses. Jadi Ya. kapan sih dokumentasi proses dilakukan kan gitu ya? Ada 2 ini. Nah, mana yang sebaiknya dipilih gitu? Misalkan Anda sebagai owner, mana yang sebaiknya, tadi setelah saya jelaskan ada kelebihannya, ada kelebihan setiap setiap jenis kapan mendokumentasikan proses. Kalau misalkan Anda sebagai owner, lebih baik yang mana? Kita melakukan dokumentasi proses. Ketika improvement journey, atau satu persatu setiap proyek. Saya izin berpendapat. Oke. Kalau menurut saya tergantung sumber daya perusahaannya sendiri. Kalau tadi yang pertama kan dokumentasi proses menunggu proyek peningkatan itu sesuai untuk perusahaan yang kekurangan sumber daya. Nah, apabila kayak perusahaan yang masih kecil gitu mungkin ini cocok. Cuma kalau sudah banyak sumber dayanya seperti udah perusahaan yang besar gitu, dokumentasi proses yang kedua itu sangat cocok karena keuntungan dari pendekatan ini sendiri yaitu dengan melibatkan seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Oke. Jadi menurut Anda kalau misalkan perusahaan itu sudah memiliki sumber daya, tidak diperlukan, apakah masih diperlukan dokumentasi proses yang setiap proyek? Mungkin masih diperlukan, tapi kalau ditanya yang lebih baik mungkin yang kedua. Nih. Jika sumber daya memungkinkan, maka pendekatan cara kedua lebih berguna. Banyak perusahaan telah jadi kayak gini. Saya tanya lagi ke Sahlan ya. Kira-kira kenapa sih kalau perusahaan itu sudah punya sumber daya, maka kita akan melakukan dokumentasi proses yang improvement journey. Kenapa? Padahal kan kalau misalkan kita dokumentasi proses per proyek, bukan mungkin ya, memang benar-benar akan terlihat lebih detail dan akan terlihat lebih lengkap. Jadi kenapa? Kalau misalkan perusahaan yang sumber dayanya mencukupi, diperlukan pendekatan dengan cara yang kedua. Atau yang lain mungkin mau berpendapat selain Sahlan, it's okay.
Halo? 36 orang ini. Saya bicara sama berapa orang kira-kira? Jangan-jangan yang lain nggak ada. Halo, ada orang kan ya? Ada Bu, ada Bu. Oke. Ada Bu. Iya, jadi silahkan apa ya, kita sharing ya, bukan saya yang menjelaskan. Kalau misalkan ada pendekatan lain mungkin, selain dua pendekatan ini, kalian juga boleh sharing. Karena kan pengetahuan itu pasti terbaru, akan menjadi terbaru, kayak gitu. Jadi saya open. Kalau misalkan diem begini, itu berarti pertanda bahwa memang belum belajar ya, karena belum saya kasih bukunya juga. Mulai minggu depan, saya sudah kasih bukunya, jadi nanti tolong dibagi, itu ada berapa bab, dibagi per kelompok, kalian akan presentasi. Jadi biar kalian juga ikut baca. Oke, buat ini saya jelaskan dulu ya. Jadi begini teman-teman, ketika kita melakukan analisis proses bisnis, itu bukan pure kita itu membuat sendiri. Bagaimana ya cara menganalisis proses bisnis itu? Oh, pertama ini, kita enggak mungkin kita pure dengan otak kita sendiri. Pasti sudah ada literatur sebelumnya, pasti sudah ada teori sebelumnya. Nah, teori dan literatur sebelumnya itu biasanya berbentuk dalam sebuah framework atau standar seperti itu. Nah, framework atau standar ini apa sih Bu? Framework itu artinya kerangka kerja. Kerangka kerja. Jadi kalau misalkan ada kerangka kerja berarti analisis proses bisnis. Sudah ada teori umumnya, setelah itu ada juga peneliti yang membuat kerangka kerjanya. Proses per proses dari tahap awal, mulai dari dokumentasi proses, sampai tadi improvement, itu peneliti sudah membuat secara gambaran secara umum. Bahkan dari satu proses, di dalamnya dikeluarkan lagi ada goal activity. Jadi yang namanya satu proses, dia pasti punya tujuan. Diturunkan lagi menjadi aktivitas, setiap aktivitas pun dia juga punya tujuan. Turun lagi habisnya aktivitas, ada namanya prosedur. Habis prosedur, ada lagi namanya teknis. Di bagian teknis ada lagi namanya responsibility, roles and responsibility. Jadi yang namanya kerangka kerja itu sudah lengkap. Dan kebiasaan perusahaan-perusahaan besar, dia tidak mungkin menghabiskan waktunya dengan membuat bagaimana caranya agar kita bisa menganalisis proses bisnis kita dengan cepat dan perusahaan kita fit. Enggak. Pasti dia akan melakukan adopsi dari dari beberapa kerangka kerja. Nah, kerangka kerja ini tidak hanya satu, ada banyak sekali. Sehingga perusahaan perlu memutuskan di bagian mana atau kerangka kerja mana yang akan dia pilih untuk bisa diadopsi dan dilakukan di perusahaan dia, disesuaikan dengan perusahaan dia. Makanya di sini dia bilang banyak perusahaan itu telah memiliki kerangka yang baik untuk proses dokumentasi dalam bentuk prosedur yang dikembangkan untuk sertifikasi ISO 9000. Maksudnya adalah salah satu kerangka kerja yang berkaitan dengan analisis proses bisnis itu adalah ISO 9000. Di ISO 9000 itu sudah dijelaskan tentang bagaimana seharusnya menganalisis proses bisnis yang baik. Terus kenapa sih setiap perusahaan itu harus terstandarisasi, harus ada terstandarisasi ISO 9000-nya? Nah, ketika kita bicara tentang terstandarisasi ini sebenarnya sama kayak akreditasi. Kalau misalkan di universitas akreditasi A, maka semua mitra pasti akan yakin ya ketika bekerja sama dengan universitas. Nah, sama juga dengan perusahaan. Ketika perusahaan memiliki terstandarisasi ISO 9000, maka dia diyakini bagus dalam hal mengimplementasikan analisis proses bisnis. Nanti ada lagi namanya ISO 27001. Berarti perusahaan ini itu bagus dalam hal mengamankan IT security, hal-hal yang seperti itu. Loh, ini kenapa nih? Namun, perlu diingat bahwa prosedur dan proses dari kualitas seringkali menunjukkan situasi ideal yang bukan yang sesungguhnya. Jadi yang namanya kerangka kerja itu kan bahasa Inggrisnya framework atau best practice gitu ya. Best kan terbaik. Nah, peneliti-peneliti itu telah mengusungkan sebuah best practice yang menunjukkan situasi ideal, bukan sesuatu situasi yang sesungguhnya. Misalnya, untuk membuat analisis proses bisnis yang baik, maka diperlukan sumber daya manusia yang memahami IT. Nah, padahal di lapangan
Ya enggak semua orang bisa memahami IT kayak gitu. Atau enggak setiap orang memiliki keterbatasan atau ketertarikan sendiri dalam mengolah di bagian mana sih saya mendalami IT saya. Nah, seperti itu. Jadi best practice sometimes tidak bisa langsung diimplementasikan karena dia menunjukkan situasi yang ideal. Ini bisa dipakai, best practice ini bisa dipakai asalkan dengan yaitu tadi dengan syarat-syarat tertentu. SDM-nya harus bagus, investasi keuangannya harus bagus, dan lain sebagainya. Maka turun lagi ada namanya good practice. Jadi tidak harus menjadi best untuk bisa diimplementasikan di perusahaan. Tujuan haruslah mendokumentasikan proses seperti yang dilakukan saat ini, bukan bagaimana seharusnya dilakukan. Poin terakhir ini paham ya? Seperti apa yang dilakukan saat ini. Jadi ketika kita melihat kondisi perusahaan saat ini, setelah itu kita memahami kondisinya seperti apa, batasannya seperti apa, maka kita akan tentukan tujuan. Tunggu sebentar ya, saya ada telepon. Tunggu sebentar. Ya, sudah nggak apa-apa, biarin. Halo? Salam. Aku di kampus, Pak. Tapi masih ngajar sebentar aja. Kenapa kamu? Iya, tapi aku ngajar sebentar. Dan aku juga hari ini nggak puasa. Ntar traktir ya. 11. Wes mari ki gak tak mau iki. Wes ya. Assalamualaikum. Jam 11 selesai insyaallah. Ya, heeh. Kom. Di Gimang. Halo? Ya, Halo, masih berlanjut ya? Iya, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Lanjut, Bu. Dari mana ya tadi ya? Tujuan haruslah mendokumentasikan proses. Seperti yang dilakukan saat ini bukan bagaimana seharusnya dilakukan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi proses bisnis? Dua cara untuk mengidentifikasi proses bisnis. Yang pertama, membuat daftar seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan. Setelah itu, berdasarkan sertifikasi ISO 9000. Nanti, berarti tugasnya ini aja deh. Kalian pahami tentang ISO 9000. Yang nomor 2, memetakan urutan elemen berikut. Jadi kalau misalkan kita sudah melihat proses bisnisnya apa saja, nanti setelah itu dipetakan, yang ini loh yang namanya strategi organisasi, yang ini loh yang namanya stakeholder, yang ini namanya ekspektasi, dan yang ini namanya proses bisnis. Seperti itu. Apa sih strategi organisasi? Strategi organisasi ini adalah sesuatu yang ditentukan dan dibentuk oleh perusahaan. Stakeholder dan shareholder itu berbeda ya. Apa saya sudah jelaskan sebelumnya? Harusnya sudah ya. Ada yang masih ingat nggak? Oh, berarti mungkin kelas lain. Stakeholder ini adalah orang-orang yang terlibat langsung di dalam perusahaan itu. Kalau misalkan shareholder itu adalah orang-orang yang terlibat secara tidak langsung pada perusahaan itu. Kalau stakeholder saya yakin pasti Anda paham ya, ada customer, ada staff, ada owner, ada CEO kayak gitu. Terus investor. Kalau misalkan shareholder adalah pemerintahan pemerintahan, terus setelah itu masyarakat di lingkungan perusahaan dan lain-lain. Jadi shareholder itu mungkin kita tidak terlibat langsung, tapi mereka mempengaruhi berjalannya proses bisnis kita. Dari yang kemarin, tugas kemarin itu kan sudah paham ya apa itu proses bisnis. Proses bisnis itu kan adalah sesuatu, apapun, tindakan atau tugas apapun yang dikerjakan, bagaimana caranya untuk agar si perusahaan ini masih tetap berdiri. Intinya adalah kayak gitu. Kita memenuhi customer. Jadi kalau misalkan diharapkan dengan adanya kita belajar ini, itu jangan sampai ada proses bisnis yang berhenti, atau jangan sampai ada hal lain yang bisa menghambat proses ini berjalan, proses bisnis ini berjalan. Intinya adalah kayak gitu. Jadi kalau misalkan, loh Bu, apakah shareholder itu memberikan pengaruh dalam proses bisnis perusahaan? Iya. Kalau misalkan kita di pabrik atau perusahaan industri ya,
misalkan kimia gitu, atau membuat mobil, di situ di dalamnya ada limbah kan. Nah, kalau misalkan limbah itu dibuangnya di masyarakat sekitar kan, di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana proses kita menghandle, memanage agar ketika keluar ke dalam lingkungan masyarakat, limbah itu tidak membahayakan masyarakat. Nah, itu. Jadi, semua lini itu terkait dengan bagaimana caranya agar proses bisnis kita itu berjalan terus. Misalkan bank ya, saya contohkan hal krusialnya adalah kayak gini. Misalkan kita masuk ke dalam dunia perbankan itu tidak mungkin kita bisa menghentikan 1 detik saja. Karena kalau misalkan 1 detik saja ATM atau M-Banking rusak, maka mungkin 100 atau lebih dari 100.000 orang itu akan tidak bisa melakukan transaksi. Nah, itu yang dinamakan dengan kita bisa menghambat atau mematikan proses bisnis. Ekspektasi terhadap, satu yang poin ketiga ya, ekspektasi terhadap produk atau servis yang diberikan organisasi. Yang keempat, proses bisnis yang membuat, mendukung, dan memungkinkan produksi produk atau servis. Untuk tugas yang hari ini, nah, silakan setiap kelompok memahami apa sih yang ada di dalamnya ISO 9000. Baik, Bu. Oke. Setelah itu tahapan dalam mendokumentasikan proses. Yang pertama adalah mendefinisikan dan mendeskripsikan proses secara kualitatif. Tepatnya menggunakan relationship mapping sehingga menjawab pertanyaan berikut. Siapa sih konsumennya atau customer-nya? Dan output dari proses ini apa? Proses secara umum ya, misalkan customer-nya ibu-ibu yang baru lahir, berarti output-nya adalah produk susu misalnya. Siapakah supplier dan input dari proses ini? Suppliernya siapa, barangnya apa, input itu. Entah itu barang atau jasa. Lalu bagaimana aktivitas aliran internal proses? Ya, itu berarti maksudnya adalah proses yang ada di dalamnya seperti apa. Konstruksikan flowchart. Nah, setelah itu kita membuat flowchart-nya. Dari mana sih? Kemana sih? Kayak gitu. Relationship mapping. Nah, flowchart ini ada banyak nih jenisnya. Ada yang bentuknya relationship mapping, relation hubungan, mapping pemetaan. Jadi kita membuat flowchart yang memetakan hubungan antar orang, misalkan antar stakeholder. Kalau relationship mapping berarti chart yang menggambarkan seluruh hubungan antar bagian bisnis. Setelah itu ada lagi namanya flowchart. Flowchart itu gambaran grafis aliran aktivitas. Jadi kalau misalkan flowchart nih ada orang-orangnya, personnya, setelah itu setiap personnya dia prosesnya kemana aja. Misalkan dari saya ke ke BNI, transaksinya menggunakan M-Banking, berarti ada customer, setelah itu sistem, setelah itu admin BNI. Jadi kita bikin kolom seperti itu, nanti setelah itu paham nggak ya teman-teman tentang flowchart? Paham, Bu. Paham? Iya ya. Nanti kasih tugas lagi, pusing lagi ya. Ya, cukup satu aja tadi, Bu. ISO 9000 udah cukup. Oke, ini Valen masih di warkop ya kayaknya ya. Motor semua kedengeran. Masih di warkop, Valen? Iya, Bu, biar stabil, Bu, di sini, Bu. Oh, gitu. Yang penting nggak terganggu ya, tolong ya. Setelah itu ada lagi namanya cross-functional flowchart. Itu menggambarkan aktivitas, siapa yang melakukan aktivitas tersebut, dan di departemen fungsional apa mereka berada. Terus setelah itu several level flowchart, pembagian flowchart, baik untuk flowchart biasa maupun cross-functional menjadi beberapa level hierarki. Seluruh proses ini dilakukan dalam sebuah grup yang terdiri dari berbagai partisipan dalam proses. Oh, udah ada contohnya kok. Kalau nggak ada contohnya, maksud saya tak suruh nih, guys. Nih, relationship mapping memberikan gambaran umum mengenai siapa yang terlibat dalam proses dan hubungan antar satu pihak dengan yang lain. Relationship map tidak memperhitungkan aktivitas dan urutannya. Oke. Relationship map dibuat dengan menggambarkan berbagai unit, departemen, atau individual yang terlibat dalam atau mempengaruhi proses,
Setiap hubungan antar bagian dianalisis untuk menentukan tipe hubungan. Elemen yang tidak mempunyai hubungan dengan elemen lain dihapus dari map digambar ulang. Ada nggak yang bisa menjelaskan tentang ini? Saya kasih waktu 3 menit untuk mendeliti bagian ini. Setelah itu, salah satu cewek dong speak up, karena saya biar kenal. Yang saya kenal cuma di Sahlan, Valen, yang lainnya saya nggak ingat. Contoh relationship mapping untuk proses sampel. Kan saya sudah ini ya, saya sudah share PPT-nya juga. Ada yang mau ini mempresentasikan tentang satu gambar ini? Yang jawab cewek, Bu. Oh ya wes lah, Franciscus mau jawab. Oh, boleh mencoba, Ya. Bu. Oke. Jadi itu kan maksudnya relationship mapping. Jadi maksudnya tuh relasi antara tiap-tiap komponennya. Jadi dari sini bacanya tuh dari customer dia tuh berhubungan dengan sales ya. Itu tuh untuk mengorder sekalian untuk menegosiasi dia mau beli apa atau salesnya merekomendasikan apa. Kemudian setelah itu si sales ini dikirim ke arah yang nge-planning itu tuh untuk kemudian nanti dibeli, di-purchase sama suppliers. Kemudian setelah dibeli, terus maksudnya untuk di-purchase kan. Setelah di-purchase itu yang dari purchase sama supplier itu mereka nego gitu loh, harganya berapa. Setelah dapat harganya, udah dibeli, kemudian dari situ dari apa namanya orang yang udah membeli itu tuh diberikan ke pihak yang memanufacture. Jadi nanti setelah dimanufacture barangnya jadi diinfokan ke sales, kemudian barangnya dikasih ke customer. Iya. Oke, terima kasih Franciscus. Jadi ya itulah tadi ya, seperti yang dijelaskan sama Franciscus, relationship mapping berarti kita memetakan hubungan setiap divisi. Kalau misalkan, dan dia selalu ada interaksi timbal balik ya, kayak kemarin itu ada feedback-nya. Jadi diterima, satu kembali lagi. Sama halnya dengan ini, kalau misalkan customer nih, customer ke sales, di situ yang biru-biru berarti order dan discussion atau negotiation. Dari planning, si perencana dia akan pergi ke manufacturing dan juga ke purchasing. Ke purchasing untuk memastikan bahwa barang ada ya. Setelah itu yang bagian purchasing dia langsung lari ke supplier kalau misalkan masih kurang. Planning juga pergi ke manufacturing untuk memastikan bahwa produknya itu ada. Di supplier dia nanti akan memastikan bahwa barang yang ada di manufacturing dia sudah siap untuk dibentuk sesuai dengan ini ya permintaan customer. Saya itu balik lagi ke sales. Saya itu balik lagi ke customer, flow of goods-nya. Apa nih? Nih, contoh kasus relationship mapping 1. Sebuah perusahaan ini ada yang sudah baca PPT-nya belum ya? Belum mungkin. Sebuah perusahaan internasional terdiri dari sebuah pusat manufaktur yang melayani permintaan seluruh Eropa dan dealer lokal yang terdapat di beberapa negara. Masing-masing dealer memiliki persediaan barang jadi untuk melayani kebutuhan konsumen. Ada indikasi bahwa proses supply yang meliputi komunikasi kebutuhan dari dan distribusi barang ke dealer lokal belum berjalan dengan baik. Manajemen perusahaan memulai proyek untuk meningkatkan aliran material dan informasi yang dimulai dari perusahaan induk. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat mengenai transaksi yang melibatkan mereka. Nih, transaksi yang terlibat. Dari tadi ini paham nggak ya? Perusahaan internasional. Terus setelah itu pada beberapa negara itu ada dealer lokal masing-masing.
di dealer lokal itu ada barang jadi. Lalu dia langsung kasih ke customer. Gampangannya kayak gitu. Transaksi yang terlibat itu apa aja? Mulai dari dealer lokal menggunakan konsultasi penjualan 2 kali setahun dengan konsumen utamanya sebagai dasar perkiraan permintaan. Berdasarkan agregasi informasi dari konsultasi ini, mereka mentransfer perkiraan permintaan untuk berbagai kelompok produk ke unit manufaktur. Di sini informasi dari seluruh dealer digabungkan lebih lanjut menjadi ramalan kasar untuk 6 bulan ke depan. Ini menjadi dasar untuk negosiasi dengan supplier tentang persetujuan periode berikutnya. Permintaannya yang detail dikeluarkan oleh dealer lokal setiap bulan dengan waktu pengiriman yang tetap dari lokasi manufaktur selama 3 minggu. Produk yang dipesan bisa diambil dari persediaan barang atau diproduksi sebelum dikirim dengan mobil ke dealer. Gambarkan relationship map kasus ini. Oh, berarti kalian nih. Coba sih dioret-oret di kertasnya ya. Berarti anunya ada dealer lokal, ada konsultasi. Setelah itu apalagi? Dealer lokalnya kayaknya ada banyak ya. Jadi ditulisnya dealer lokal 1, dealer lokal 2. Coba bisa nggak menggambarkan relationship mapping dari kasus ini? Atau ini kan, apa namanya di bawahnya kan PPT-nya kan sudah saya share. Mungkin mau langsung menjelaskan. Nih. Ada yang bisa jelasin enggak? Saya tunjuk aja ya, biar speak up semua. Menunduk semua loh. Elvis deh, Elvis. Bisa minta tolong jelasin gambar ini enggak? Halo, Bu. Iya. Tadi kan sudah ada case-nya ya. Nah, gambarnya kayak gini. Bisa dijelasin lagi enggak? Kenapa gambarnya jadi begini? Halo Elwi? Oke, ayo ada Halo. suaranya. Ya, oke. Coba bisa jelasin enggak? Nyambung nggak? Dari supplier, Ya. Oke. supplier Supplier membutuhkan barang-barang, ambilnya ke central manufacturing site. Benar tapi. ada temennya yang mau bantuin enggak? Cewek deh, cewek. Novita boleh. Halo? Sulitkah? Mata kuliah ini sulit enggak menurut kalian? Halo? Lumayan, Bu. Lumayan. Menurut saya kok mudah ya? Oke lah, ayo lanjut dulu ini.
Siapa yang bisa deh? Cewek dulu deh ya. Kalau cowok kan kayaknya sudah beberapa speak up. Oke. Coba cewek dulu. Halo, ladies. Izin mencoba, Bu. Ya, Jadi itu dari konsumen dia bisa juga dari konsumen dia melakukan konsultasi ke dealer, mungkin ingin memesan sepeda motor yang seperti apa. Nah, jika sepeda motor itu atau barang yang dipesan sudah ada, itu bisa diberikan ke konsumen. Nah, kemudian kan hal itu bisa terjadi di beberapa lokal dealer. Lalu dari setiap lokal dealer mereka akan melakukan kayak konsultasi dan pemesanan barang ke central manufacturer. Nah, lalu di situ baru melakukan negosiasi dengan gambaran kasar selama 6 bulan kepada supplier untuk dibuatkan barangnya, kemudian diberikan kepada central manufacturer. Gitu mungkin, Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, terima kasih dia. Ada lagi yang mau nambahin? Tadi kayaknya Franciscus mau jawab ya. Iya, Mau aku menjelaskan, oke. ya jelasin dulu aja, Bu. Jadi kan ini kan relation mapping untuk supply proses. Berarti kan antara suppliers sama para ini alur dari suppliers ke customer. Jadi itu dia dari suppliers nego sama central manufacturing site ini, maksudnya yang memanufaktur pusat untuk memanufaktur barang-barang tersebut. Terus setelah negosiasi mereka dapat dealnya, barang dari supplier kasih ke pusat. Dari pusat itu nanti manufaktur ya kan, barang yang udah jadi. Kemudian mereka mendistribusikan ke para lokal dealer nih, apa sih namanya? Ya pedagang-pedagang lokal ini nego gitu sama pusatnya. Mereka nego kayak harganya cocok berapa. Kalau udah cocok, barang-barang tersebut diberikan ke si lokal dealers. Kemudian setelah dapat dari local dealers ini mendistribusikan ke masyarakat, ke customers. Jadinya mereka setiap local dealer itu nanti negosiasi harganya berapa, harga cocok nanti diberikan ke customer. Gitu. Oke. Kalau misalkan kita lihat gambarnya kan berasa mudah ya ketika menjelaskan. Jadi yang namanya relationship mapping tidak harus bentuknya seperti ini, atau tidak harus juga bentuknya seperti ini. Tapi kita melihat dengan kasusnya, kayak gitu. Yang perlu digarisbawahin dari ini adalah, kalau misalkan ini kan gampang ya, kita melihat ada barang, ada permintaan, ada prognosis order. Nah, tapi yang namanya case, itu mesti selalu dia berbentuk seperti ini. Yang mana di sini itu dia bilang, setiap local dealer, untuk menentukan berapa jumlah permintaan, atau untuk menentukan berapa barang yang harus diproduksi, di situ dia bilang local dealer memerlukan konsultasi untuk berapa sih kira-kira jumlah, untuk meningkatkan permintaan yang ada di dalam setiap lokal. Jadi kan kalau misalkan di case itu berasanya sepertinya ribet. Kayak misalnya setelah kita mengetahui informasi berapa permintaan customer setiap bulan, lalu kita akan melakukan peramalan. Kira-kira dalam waktu 3 bulan, itu ada berapa jumlah permintaan. Setelah itu dia naikkan lagi kira-kira dalam waktu 6 bulan ada berapa permintaan, sehingga dia bisa membuat melaporkan kepada si central manufacturing site untuk membuat atau memproduksi berapa sih jumlah barang yang memang harus kita buat untuk setiap lokal dealer ini. Kayak gitu. Nah, supplier ke central manufacturing ya sama seperti sebelumnya, dia melakukan pemenuhan barang mentah atau input, melakukan negosiasi about frame agreement. Nah, sekarang kita berubah lagi. Kalau misalkan tadi bilangnya relationship mapping, sekarang kita bicara tentang flowchart. Flowchart digunakan karena
pada umumnya lebih mudah memahami sesuatu yang ditampilkan secara grafik daripada dengan kata-kata. Ada berbagai cara untuk menggambarkan flowchart. Cara paling sederhana adalah dengan menggunakan simbol yang berbeda untuk mewakili aktivitas dan panah untuk menggambarkan hubungan antar aktivitas. Ini simbol-simbol flowchart. Simbol yang digunakan untuk membuat flowchart. Ini ada start, step, nah inilah ya. Nanti kita akan membuat flowchart. Nah, contohnya adalah kayak gini. Kalau misalkan tadi ada banyak simbol ya. Jadi kita ada kotak-kotak, setelah itu ada yang panah 2, ada panah 1, panah tebal, panah tipis. Kalau ini ya sama. Yang ditulis adalah verb-nya, kata kerjanya. Customer demand, ordering, customer order, production planning. Setelah itu production plan sama procurement needs. Nanti tidak hanya seperti ini bentuknya. Yang namanya flowchart, setiap orang pasti beda-beda. Karena setiap orang misalkan nih, flowchart itu kan alur ya. Flow, alur, chart, bagan. Jadi alur yang kita gambarkan menggunakan dalam bentuk bagan. Gampangannya kayak gitu. Misalnya kita persiapan dari pagi sampai ke kampus misalnya. Pasti alurnya beda-beda. Misalnya nih, kalau misalkan saya mandi gitu ya, mandi, setelah itu makan pagi, berangkat mempersiapkan motor. Nanti kalau misalkan motor rusak, berarti kemana larinya? Kalau misalkan bukan rusak deh, bensin habis, berarti kita pergi dulu ke beli bensin, kayak gitu kan. Bensin full, yes or no, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu gampangannya. Kalau misalkan ini kan dia masih lurus-lurus aja. Ini adalah alur ketika everything okay. Jadi ya sudah. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang salah, misalkan misalkan kita membuat aplikasi, cuman proses kita mau klik apa ya? Ini deh, sign in. Misalkan aplikasi email, kita mau bentuknya seperti aplikasi email gitu. Di situ ada fitur kita mau masukkan nama sama username gitu. Biasanya apa sih? Username sama password gitu ya biasanya. Nah, kalau misalkan oke-oke aja kan berarti username oke, password oke, maka masuk ke laman baru gitu. Nah, tapi kalau misalkan nanti username salah, ada lagi kan requirement-nya username yang salah itu seperti apa, maka kalau no dia akan seperti apa bentuknya. Gitu. Ada yang kalau no dia tidak bisa masuk, ada yang kalau no dia tidak bisa masuk plus memberikan notifikasi atau apa kayak gitu. Jadi ada banyak alur pasti kalau misalkan kalian disuruh membuat flowchart itu pasti berbeda. Kalau misalkan sama plug, nah itu berarti udah kemungkinan kalian copy paste. Ini lebih gampang ya sepertinya kelihatannya. Makanya setiap perusahaan dia lebih sering menggunakan flowchart yang kayak gini. Contoh kasus flowchart. Sekelompok sekretaris pada bagian public office sebuah perusahaan mengalami kesulitan dengan dokumen dan material lain di mana setelah difilekan sulit untuk dicari kembali pada saat dibutuhkan. Di antara karyawan ada kecurigaan bahwa beberapa orang menggunakan prinsip yang berbeda dalam filing. Jadi, misalkan nih, staf yang ini, dia itu kalau masukkan file, itu per nama kegiatan. Kalau misalkan staf yang lainnya per hari. Hari ini, itu kegiatannya ini, kayak gitu. Jadi, dia untuk melakukan sistem filing di dalam komputer mereka masing-masing berbeda. Oleh karena itu, diputuskan sebagai usaha bersama untuk menentukan bagaimana proses yang dilakukan saat ini dan bagaimana proses seharusnya dilakukan. Untuk melakukan hal ini digunakan flowchart. Para sekretaris berkumpul di ruang pertemuan dan ditemukan bahwa mereka pada dasarnya menggunakan langkah-langkah yang sama dalam filing. Tapi kriteria di mana material harus difilekan itu sangat berbeda. Setelah debat yang panas, akhirnya mereka menyetujui proses dan kriteria filing. Hasilnya adalah flowchart berikut. Ada yang bisa jelasin dulu deh gambar flowchart-nya ini maksudnya kayak apa? Dipendeliin dulu deh. 1 menit. Oke. Jadi ini kan flowchart untuk proses filing, berarti maksudnya material yang diperlukan untuk membentuk filenya. Jadi setelah itu ditanya,
apa tipe materialnya yang kita perlukan. Terus setelah itu di apa namanya? Jadi itu punya 3 cabang, misalnya 3 pilihan gitu. Apakah filenya itu under closed case atau dia case under processing atau dia correspondence. Nah, setelah itu setiap dari case-case ini dia tuh punya solusinya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada closed case, dia ke kriterian alphabetically. Tapi kalau misalnya dia case under processing, dia tuh ke kriterian date. Sama juga kalau correspondence jadinya ke kriterian case. Setelah itu, setelah diproses di situ, kemudian hal tersebut semuanya akan diupdate ke dokumen list. Setelah diupdate, dokumen listnya selesai. Coba saya tanya ya, kalau bukan, ini sudah bagus jelasinnya. Coba saya tanya untuk memastikan bahwa teman-teman yang lainnya sudah paham. Sabila Rosat, bisa enggak, menurut kamu deh, kalaupun memang berbeda dengan si Franciscus, nggak apa, menurut kamu gimana cara membaca bagian ini? Iya, bisa dideketin ya suaranya ya, karena nggak dengar. Saya suaranya kecil. Oh, saya nggak dengar sih suaranya. Yang lain dengar nggak? Kecil banget. Kurang dengar, Bu. Ini udah nih. Ini siapa nih? Saya Guntur, Bu. Oh, saya nggak dengar. Itu next dulu ya. Siva deh. Siva. Menurut Siva gimana cara bacanya? Halo, Siva? Halo? Igo deh. Ini aja deh yang apa namanya? Kelihatan kayaknya bagus jaringannya. Ya, Bu. Iya, bagaimana cara membacanya ini? Menurut saya, di situ kan ada material untuk filing. Lalu masuk ke pilihan, apakah tipe dari material itu. Lalu ada 3 pilihan. Apakah file closed case, apakah case under processing, atau correspondence. Lalu di setiap masing-masing itu punya penyelesaian. Ada proses criterion alphabetically, criterion date, criterion case. Lalu disatukan di update dokumen list. Lalu penyelesaian file material. Gitu. Ada yang sudah paham ya? Material itu apa, paham ya? Case under process, correspondence, paham nggak? Saya takutnya karena bahasa Inggrisan nggak paham. UAS dan UTS bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi sebelumnya ini ditanyakan aja. Permisi, Bu, mau tanya. Iya. Itu untuk yang maksud dari kalimat file under closed case itu maksudnya kasus tertutup itu apa ya, Bu ya? Nah, kan benar kan, nggak nyambung. Jadi kayak gini, material ini adalah, kan kita sebenarnya kayak gini loh, material itu kan materi atau file yang akan disimpan, yang akan dimasukkan ke dalam file, ke dalam folder. Kan tadi itu kebingungannya adalah sekretaris ini sebenarnya dia itu menyimpan dengan cara yang sama sebenarnya, hanya syarat setiap staf ini setiap sekretaris ini dia memiliki cara sendiri bagaimana menentukan kriteria untuk masuk ke dalam satu folder. Nah, sekarang dia bikin nih material for filling. Sudah ada satu materi atau sudah ada satu file
bukan satu file deh, ngomongnya apa ya? Satu dokumen, ada satu dokumen yang akan dimasukkan ke dalam satu file, gitu. Nah, dia di sini kita para sekretaris itu membuat mengklasifikasikan tipe dokumen yang mana yang seharusnya disimpan, kayak gitu. Nah, kalau misalkan close case, maka dokumen ini sudah tidak terpakai lagi, gimana ya? Kayak absensi itu absensi semester lalu kayak gitu loh. Jadi close case. Nah, itu cara membuat ininya kita pakai aja kriterian alphabetically. Ditulisnya A titik absensi APB 2019 atau enggak ya 2019 semester 1 kayak gitu. Jadi dia membuat nama dokumennya dan atau enggak dimasukkan ke dalam folder yang apa kriterianya intinya disimpannya dengan nama yang pakai alfabet lah kayak gitu. Terus setelah itu file under case under processing. Jadi dokumen ini itu masih digunakan processing. Jadi masih digunakan. Itu digunakan file apa ya yang masih digunakan sekarang itu kayak misalkan file keuangan tahun ini. Nah, yang namanya file keuangan itu kan pasti ada versinya, versi 1 sampai versi berapa kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan kriterian date di situ dia. Atau enggak ada lagi namanya file tentang apa yang selalu terbaru dan terbaru itu. Materi deh, file tentang materi. Itu kan masih terbaru-terbaru. Versi 1 mulai dari APB di semester lalu sama sekarang pasti ada tidaknya sebagian kecil yang berubah. Kalau file under correspondent ini apa? Tahu nggak? Mungkin Franciscus bisa bantuin. Halo. Halo. Kalau file Ya, under dia, correspondence itu file yang kayak maksudnya apa? tuh yang lagi menyesuaikan gitu, Bu, lagi dicocok-cocokin. Nah, jadi kalau case under processing kan ini file sudah ada, kita tapi masih tetap dikerjakan gitu kan. Sudah ada di dalam proses gitu. Kalau correspondent nih dia belum fix, jadi masih perlu misalkan nih file tentang agreement, persetujuan antara mitra A dan mitra B. Kayak gitu. Itu dikasih namanya criterion case. Nah, sudah kan dia sudah membuat kriterianya, dia sudah membuat namanya. Jadi setiap kriteria yang berbeda itu dikasih nama masing-masing. Setelah itu dia tinggal melakukan update dokumen list. Dia update setiap dokumennya diupdate. Selesai. Nah, kalau misalkan di bawahnya ada jenis flowchart yang lain, berarti bisa dipastikan, nah bentuk flowchart yang seperti ini sepertinya masih ada kekurangan deh, kayak gitu. Maka ada lagi ini yang dinamakan dengan cross-functional flowchart. Flowchart biasa pada dasarnya hanya menggambarkan aktivitas, kayak tadi ya kan selalu kata kerja semua. Apa yang dilakukan dalam sebuah proses. Cross-functional flowchart memberikan informasi tambahan siapa yang melakukan aktivitas dan di departemen apa. Kalau misalkan ini kan kecil-kecil ya, jadi sebenarnya mulai dari atas nih, dia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kapan harus digunakan, pada case yang seperti apa, itu mereka pas. Nah, tapi ternyata kalau misalkan yang terbaru ini, menurut si pembuat cross-functional flowchart ini bilang bahwa nggak cukup hanya menggunakan kata kerja saja di dalam flowchart itu, diperlukan ada siapa yang bertanggung jawab, kayak gitu. Sehingga dia membuat cross-functional flowchart. Tambahan siapa yang melakukan aktivitas dan di departemen apa. Contohnya jadinya kayak gini. Customer, planning department, dan yang seringkali digunakan itu yang ini. Ini jadinya lebih jelas ya. Paham nggak yang ini? Paham ya, ini malah lebih kelihatan lebih mudah ya kan. Di production planning dia agak turun ke bawah sedikit, karena ya itu adalah tahap kedua. Tahap pertamanya adalah ordering dulu, satu procurement, dan lain-lain. Menambahkan informasi ini tidak menghabiskan banyak waktu dibandingkan dengan flowchart biasa. Jadi kalau misalkan ternyata di dalam proses itu ada satu aktivitas baru, ya sudah, kita gampang tinggal
kita tambahin aktivitasnya, kita tambahin panahnya, kayak gitu. Karena sudah per tabel itu sudah beda-beda. Kalau tadi kan campur. Umumnya disarankan untuk memakai cross-functional flowchart. Informasi lain dalam cross-functional flowchart. Cross-functional flowchart dapat digunakan untuk menampilkan informasi lebih lanjut. Sepanjang garis vertikal, dapat ditambahkan informasi waktu yang dihabiskan, biaya yang dikeluarkan, value add, tingkat penyelesaian. Tapi menambahkan semakin banyak informasi, itu akan semakin kompleks untuk dipahami. Ini several level flowchart. Oke, tadi kan ada beberapa flowchart ya tadi. Ini aja deh. 2 slide di atas ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini contoh dari several level flowchart, paper and pencil or PC. Ini cara membuat flowchart menggunakan medium apa. Setelah itu kita pahami tentang proses ownership. Proses ownership berarti owner yang punya proses-proses. Berarti siapa yang bertanggung jawab atas proses bisnis tersebut. Proses ownership adalah menunjukkan beberapa orang sebagai pemilik dari proses bisnis di dalam perusahaan. Penunjukan dilakukan oleh manajemen, orang yang terlibat dalam proses dengan otoritas tertinggi dalam organisasi atau mempengaruhi sebagian besar proses adalah pemilik proses. Jadi jangan sampai kalau misalkan di bagian, misalkan nih ada restoran, itu kan pasti di dalamnya ada yang namanya aktivitas-aktivitas toh. Nah, setiap aktivitas itu pasti dia punya proses ownership. Jangan sampai keliru. Jadi mulai dari siapa kasirnya, siapa kokinya, siapa yang bagian nganterin ke meja-mejanya si customer, kayak gitu. Oh, sudah selesai. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Sepertinya tidak sih, Bu. Jadi tugasnya yang itu kan, Bu? Ya, setiap Tugasnya kelompok yang... tadi bicara tentang apa yang kalian tahu tentang ISO berapa tadi ya? 9.000. 9.000, Bu, 9.000. Oke. Kalian mungkin bisa lihat bukunya. Di sini ada chapter 1 sampai 14. Tapi yang chapter 11 banyak. Tolong dibuat 15 grup ya. Setelah itu silakan Hah? Buat grup terserah mau grup baru atau grup lama, yang penting saya butuh 15 grup. 15 grup nanti tolong diundi chapter 1 sampai 15. Di sini kan ada hanya 14 chapter. Tapi di chapter 11 ini ada banyak yang di chapter 11 ini dikerjakan oleh 2 kelompok. Karena dia ada banyak sekali yang nggak dipelajari. Permisi, Bu. Halo? Ya? Itu untuk tugasnya itu membuat makalah atau hanya sekedar PPT gitu aja? Yang mana ini? Tugas yang ISO atau tugas yang PPT yang ini? Yang e-book? Yang ISO dulu aja, Bu. Yang ISO. Kalau ISO dalam bentuk makalah sama seperti tugas yang sebelumnya. Kalau misalnya yang ini dalam bentuk PPT, dipresentasikan setiap pertemuan. Permisi, Bu. Itu untuk yang ISO itu berarti kita menjelaskan pengertiannya aja gitu atau gimana? Terserah. Kalian saya bebaskan untuk mengeksplor yang kalian tahu tentang ISO 9000. Biar nggak terlalu kosong banget tentang rangka kerja. Maksudnya kayak nggak, kenapa sih harus belajar tentang flowchart? Kenapa harus belajar tentang ini? Nah, biar nggak terlalu kosong, bisa dilihat itu.
Misalkan nanti ternyata ketika belajar tentang ISO 9000, Anda bisa mengeksplor sampai ke prosedur misalnya. Prosedur apa yang di dalamnya yang sudah disarankan oleh ISO 9000, ya enggak apa-apa, ditulis aja di situ. Gitu. Yang pastinya nilai bagus ya, pastinya semakin dalam Anda menganalisis apa yang kalian tahu tentang ISO 9000. Toh di dalamnya kan ada banyak orang, toh ada banyak anggota. Halo, ada lagi paham enggak atau ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, itu untuk yang Iya. tugas ISO itu boleh tuh kelompok yang lama nggak Bu? Terus yang untuk yang tugas Ya kedua ini boleh. 15. Iya ya, kelompok yang lama aja, kelompok yang lama kalau yang ISO. Kalau yang ini kan memang sudah harus dirombak karena butuh 15 kelompok. Oh iya Bu. Iya. Kelompok ini ya, untuk chapter 1 saya akan sekilas saya akan jelasin sebentar. Chapter 1 kita bicara tentang business process improvement, mungkin ini hampir mirip dengan. Jadi kalau misalkan nanti ketika sudah dibagi 15 kelompok, coba deh nanti saya yang lihat, saya yang bagi chapternya aja. Gimana? Jadi sekarang ini silakan dibagi, dimasukkan ke dalam Excel. Excelnya dimasukkan ke dalam Google Drive, saya yang akan menentukan siapa yang chapter 1, siapa yang chapter 2 gitu. Baik, Bu. Kalau bisa sekarang karena kan takutnya harus misalkan nih harus perform minggu depan. Berarti kan harus mulai dikerjakan minggu ini. Maksimal besok lah saya kasih tahu siapa-siapanya. Saya boleh ini enggak ya? Tolong dong kasih feedback, terutama bagi yang cewek ya. Menurut Anda gimana cara saya menjelaskan? Kecepatan atau gambiar atau gimana? Ajeng atau siapa sih cewek-cewek nih? Zilfi, Muzayanatul, Nilam, Feby, mungkin bisa kasih feedback. Cewek dulu, terus nanti cowok. Izin menjawab boleh, Bu? Iya, boleh. Sebenarnya itu nggak kecepatan, Bu. Cumanya kan ibunya kan menjelaskannya kan modul sudah dalam bentuk bahasa Inggris. Dan ibunya juga menjelaskan campuran bahasa Inggris juga. Jadi membuat saya agak bingung, Bu. Oke. Ada lagi dari cewek? Maksud saya kayak gini, saya butuh ya semuanya bicara ya. Kalau misalkan diem, saya bingung ngasih nilainya. Gitu. Saya memang orangnya enjoy, maksudnya ketika kita belajar, saya membebaskan kalian. Tapi saya orangnya sangat sesuai. Masalahnya adalah itu. Jadi kalau misalkan tidak ada kontribusi di dalam kelas, ya maka saya akan memberikan nilai tidak ada kontribusi di dalam kelas, seperti itu. Makanya saya selalu open, seharusnya saya seperti apa agar kalian memberikan kontribusi di dalam kelas, sehingga nanti nilai yang keluar, itu ya sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Maksud saya adalah itu. Jadi, enggak apa-apa, misalkan, Bu, saya tidak mau memberikan masukan di umum, silahkan di chat, saya akan mencoba untuk berusaha ya saya juga berusaha untuk mengimprovisasi bagaimana mengajarnya, kalian juga seharusnya seperti itu, gitu. Biar nanti kan kita punya goal ya, nanti maunya goal di perkuliahan ini seperti apa, maunya mahasiswanya dapat nilai bagus, gitu. Tapi kan tidak harus langsung cinta buta gitu, saya kasih nilai A semuanya, kan ya nggak mungkin. Saya akan memberikan nilai sesuai dengan kontribusi kalian di kelas. Begitu. Jadi ada lagi nggak masukannya kok? Tadi kan bicaranya ini bukunya bahasa Inggris, Bu. Jadi perlu memahami lebih dalam lagi, lebih butuh waktu lama lagi untuk ngeresap gitu mungkin ya. Ada lagi masukan mungkin lainnya? Para cewek-cewek dulu deh. Karena yang bisanya speak up kan kayaknya banyakan cowok gitu. Halo?
Kok Halo jadi ya saya, Bu. Iya, kok saya jadi menakutkan gitu ya. Enggak, karena maksudnya saya selalu kayak gitu untuk setiap kelas. Jadi bukan hanya kelas ini. Untuk setiap kelas saya selalu bilang bahwa yaitu maksud saya enjoy adalah kalian enjoy juga belajarnya. Sehingga nggak takut nggak takut bicara meskipun salah tetap mau bicara kayak gitu. Jadi ini alhamdulillahnya sudah ada e-booknya ya, e-booknya sudah di-share. Nanti silahkan tolong untuk lebih berpartisipasi, terutama yang bagian perempuan, karena tadi saya saya nggak mendengar ya, baru dia aja kan yang bicara ya. Pokoknya perkuliahan kita pasti pasti pertemuan kita kayak gini, pasti Google Meet atau Zoom. Jadi tolong terserah disediakan datanya atau apapun, karena saya memaksa Anda untuk itu tadi harus ada internet. Dari cowok gimana? Ada nggak kira-kira masukan? Permisi Bu, apa saya boleh menambahkan? Ya jadi kalau saya sendiri ya, dari saya sendiri itu untuk setiap perkuliahan analisis proses bisnis itu kan kaitannya banyak tulisan ya, banyak apa istilahnya itu, kata-kata, kalimat gitu kan. Kayak sangat jarang kaitannya dengan kayak misalkan angka-angka yang lebih singkat, yang lebih simpel gitu ya. Kan tulisan kan panjang-panjang gitu kan. Nah itu mungkin bisa kedepannya mungkin harus mungkin perlu ada itu apa istilahnya itu, peta dulu gitu loh. Jadi kayak roadmap-nya gitu loh. Jadi mungkin kayak saya sendiri kan mulai dari awal tadi kan agak bingung sih, jujur aja. Agak bingung terkait dengan materi. Karena saya memang bukan tipe orang yang suka membaca tulisan yang terlalu banyak kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Ya mungkin perlu diterangkan dulu di awal-awal slide terkait dengan garis besar mata kuliah untuk minggu ini misalkan begitu. Jadi nanti dari saya sendiri itu bisa membayangkan nanti alurnya gini oh iya gitu. Seperti itu Bu. Oke, siap. Makasih Bu. Oke. Iya, jadi itulah ya, tadi ada masukan pakai bahasa Inggris dan perlu dijelaskan kembali roadmap-nya gitu. Karena kalau misalkan 2 minggu yang lalu mungkin sudah lupa gitu ya. Oke, sekarang masukan dari saya adalah ketika pertemuan tolong jangan kosong oblong-oblong ya. Please. Misalkan jam 10 kelas, setidaknya 30 menit sebelumnya itu kalian membaca. Itu untuk orang-orang yang cepat karena ibu kalian bahasa Inggris. Ya mau gimana? Itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada e-book dalam bahasa Indonesia, I will choose it. Kayak gitu. Kalau misalkan e-book ini di bahasa Indonesia kan, itu artinya jadi berbeda. Makanya kenapa saya memilih untuk e-booknya masih e-book yang berbentuk bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan Anda kesulitan, maksudnya tidak terbiasa, yuk berarti hari sebelumnya itu dipelajarin begitu. Mungkin sekarang tidak terasa ya, tapi nanti setelah kalian lulus itu memang kalian pasti akan benar-benar bingung karena saya pernah melewati masa-masa itu. Gitu. Apa yang saya sudah dapatkan di perkuliahan itu sangat sedikit. Makanya kenapa saya sekolah lagi S2. Karena kayak apa ya? Ya, karena belum dapat apa-apa ketika S1 sehingga saya sekolah lagi. Kayak gitu. So, saya berharap semoga kalian tidak melakukan kesalahan yang seperti saya lakukan. 1 hari sebelum perkuliahan tolong dibaca. Misalkan besok perkuliahannya tentang chapter 1, jadi yang kita bahas something yang easy, kayak misalkan masalah bahasa atau roadmap. Roadmap itu kan kita bisa belajar juga. Kalau kita sudah baca, pasti kita sudah paham alurnya. Nanti ngomongin tentang dokumentasi itu apa. Mungkin kalau misalkan belum belajar, dokumentasi ini apa sih? Apakah foto-foto? Oh, prosesnya difoto-fotoin. Lah, kan nggak nyambung. Memang akan berasa tidak nyambung ketika kita tidak menyiapkan sebelumnya. Dan saya memahami itu, dan I wish kita besok jadi minggu depan lebih baik lagi. Untuk masalah ini, pergantian perkuliahan nanti bisa dibicarakan dengan ketua ya.
kita APB kapan, Matkom kapan. Pokoknya kita selalu Google Meet. Kalau saya tidak melakukan Google Meet, itu berarti kita nggak kuliah meskipun ada tugas. Begitu. Ada lagi yang kira-kira ditanyakan? Bu Maya. Oke. Kalau kan tadi saya bilang kan saya agak kurang memahami. Misalnya itu ketika saya belajar sendiri, kemudian nggak paham. Apakah boleh bertanya kepada Bu Maya, Bu? Kan soalnya boleh, tapi belajar itu kan malam. Belajar itu kan malam. Jadi chatnya malam, Bu. Nggak mungkin di jam ini apa namanya ya, tapi jangan private chat ya, chatnya di grup. Entah itu saya jawab besok, ketika hari itu juga, atau saya jawab ketika kelas. Even saya ngerti, oh ini loh yang kalian bingungkan, ini yang harus saya jelaskan. Seperti itu. Jadi boleh ditanyakan tapi di grup ya, jangan di private chat. Di private chat udah jelas, takutnya ketutup dari chat-chat yang lainnya. Gitu. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Lagunya diperlama, Bu. Apa, Pak? Perkuliahannya diperlama? Lagu, Bu, lagu. Walah, lagu. Enak semua, Bu. Saya nggak bisa kalau misalkan di lagu, soalnya ini di kampus. Kok di kampus juga nggak bisa. Oh iya, Bu. Maksudnya nggak kuliah gitu kalau ada lagunya. Ngawur aja. Ya udah. Intermezzo, Bu. Iya, oke. Yang penting enjoy aja waktu di kelas ya. Takutnya nanti malah nggak nyambung semua. Ini sebenarnya harusnya perkuliahan untuk ini ya, mata kuliah kalian semester berapa ya kok sudah dapat ini? Seharusnya itu untuk perkuliahan semester 6. Kalau semester seperti kalian itu seharusnya yang lebih ke teknis, kayak misalnya Matkom kayak gitu, lebih ke dasar-dasar. Flowchart harusnya sudah paham flowchart dulu sebelum belajar tentang ini gitu. Tapi mungkin karena zaman sudah semakin cepat ya, jadi kalian juga harus disiapkan lebih cepat. Itu sih sepertinya. Kayaknya itu dulu aja, karena habis ini saya ada banyak event-event. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Kita mungkin bisa diskusi lanjut ke ini aja, kalau mau diskusi lanjut ke lagi. Oke, saya akhiri ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Liv. Terima kasih, Bu.